Baik Tribuners, saya Aldi Ponge, reporter Tribun Manado. Tribuners, saat ini saya sedang berada bersama-sama dengan Pak Weni Lumentut. Beliau adalah Wakil Wali Kota Kota Tomohon. Beliau adalah politisi senior di Sulawesi Utara. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Sulut. Saat ini beliau sudah bergabung di PDIP Sulut sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Sulut. Kita akan menyapa beliau. Halo Pak Wen, apa kabar? Pak, Baik-baik saja. Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Tribun Podcast. Hari ini kita akan berbincang-bincang sejenak tentang Pak Weni, kesibukan Pak Weni, karir-karir Pak Weni di politik maupun sebagai pengusaha maupun di kehidupan sehari-hari Pak Wen. Banyak para Tribuners ingin tahu tentang aktivitas Pak Weni saat ini. Pak Wen, tiap hari ini apa aktivitas Bapak setelah dari DPRD Sulut, kemudian saat ini menjadi Wakil Wali Kota Tomohon? Apa kesibukan rutinitas setiap hari, Pak? Oke, baik. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, tadi ditanyakan aktivitas setiap hari ya. Sebagai Wakil Wali Kota, tentu saya adalah pembantu Wali Kota. Ya. Saya harus menjalankan tugas sebagai seperti apa yang tertulis dalam undang-undang, aturan pembantu wali kota, terutama dalam bidang pengawasan. Jadi ya, pengawasan itu melekat sama saya untuk seluruh kegiatan-kegiatan di Kota Tomohon. Yang jelas saya sebagai pembantu wali kota harus melaksanakan pengawasan seluruh kebijakan dan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Wali. Kalau ada free ya aktivitas lain seperti biasanya, saya urus kebun-kebun atau menjumpai kawan-kawan untuk sharing-sharing bagaimana kondisi politik menjelang 2024 untuk saat ini. Itu saja. Berarti tidak ada yang berubah, tapi aktivitasnya makin padat ini, Pak? Ya, walaupun padat kita biasa-biasa saja, kita enjoy saja. Laksanakan dengan apa adanya. Pak Weni ini sebagai anggota DPRD, bahkan terakhir sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara. Dari pola ini harusnya Pak Weni selama ini selalu kritis terhadap pemerintah. Saat ini Pak Weni sendiri menjadi Wakil Wali Kota sebagai pemerintah. Bagaimana Pak Weni ketika ada banyak dari anggota DPRD atau mungkin dari masyarakat menghadapi kritik-kritik ini, Pak? Dan apa bedanya dari Pak Weni sebagai anggota Dewan dan saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota, Pak? Bisa Pak Weni ceritakan? Ya, jadi pada saat sebagai pimpinan Dewan, anggota Dewan Provinsi, ya legislatif, yang jelas kita di legislatif hanya membuat, menganggarkan, dan mengawasi undang-undang. Nah, sekarang saya turun di eksekutif, bagaimanapun jiwa-jiwa di sana kita harus terjemahkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai eksekutif. Jadi kalau ada kritik-kritik dari anggota Dewan atau dari LSM, dari masyarakat, kita harus cepat tanggapi dan kita harus respons agar supaya sinergitas antara seluruh stakeholder yang ada di Kota Tomohon itu dapat berjalan baik, agar supaya masyarakat dapat terlaksana dengan baik, semua untuk tujuan kehidupan ekonomi dan kehidupan aman dan damai di Kota Tomohon. Pak Wen, ini Tribuners dan juga masyarakat di Sulawesi Utara yang sangat mengetahui Pak Wen ini sejak dari DPRD, ingin tahu mana lebih enak, Wakil Wali Kota atau waktu di DPRD? Apa enaknya, apa susahnya, yang di mana lebih susahnya? Gitu Pak. Ya, kalau saya rasa kalau semua harus dilakukan dengan baik sesuai aturan undang-undang, dua-dua tidak enak. Lebih baik jadi rakyat biasa, urus kebun, urus keluarga. Karena apa? Ya, kalau menjadi bilang pelayan masyarakat, ya betul-betul harus melayani masyarakat. Semua masalah-masalah. Apalagi belakangan ini kita sebagai pemimpin, wakil wali kota di Kota Tomohon, kita terlahir pada saat kondisi COVID-19 yang berkepanjangan sampai sekarang. Kita adalah pemimpin-pemimpin yang lahir di masa sulit. Tapi apa mau dikata, karena ini adalah tugas partai atau tugas yang sudah
Torang aminkan, torang harus laksanakan dengan baik apapun resikonya. Pak Wen, tadi Pak Wen singgung soal situasi COVID. Bagaimana kondisi pembangunan di Kota Tomohon ini di saat pandemi COVID dan saat ini COVID mulai berangsur turun? Bagaimana kondisinya Pak saat ini? Jadi Tomohon itu adalah kota pendidikan, kota religius, kota pariwisata. Khusus Tomohon itu tingkat kehidupan itu adalah boleh dikata kota perdagangan. Kita di sini melayani beberapa kabupaten kota dalam hal kota perdagangan. Antara lain ada pasar dan banyak usaha-usaha yang betul-betul terfokus di Tomohon. Pada saat COVID ya semua pada loyo. Syukur COVID sudah mulai melandai, ekonomi sudah mulai pulih. Ya kita sama-sama doakan supaya COVID cepat berakhir, kehidupan masyarakat bisa normal kembali. Yang jelas Tomohon adalah kota transit. Waktu COVID memang babak belur. Kalau Tomohon tidak ada COVID tapi yang datang bawa COVID, kita jadi penyakitan. Ya, tapi syukur semua bisa teratasi dengan vaksin dan protokol-protokol kesehatan yang ada sampai semua bisa melandai dan kita dapat eksis saat ini mulai normal kembali. Pak Ben, selanjutnya kita melihat bahwa aktivitas Anda di media sosial ini sangat aktif. Kita melihat bahwa Anda sangat dekat dengan para generasi muda, para kaum milenial sebenarnya Pak. Anda aktif di media sosial, apakah itu memang ada Pak Weni sendiri yang posting, ada adminnya atau bagaimana? Pak Weni ini mendekati kaum muda ini Pak. Bukan hanya di Tomohon tapi di daerah di Sulawesi Utara ini Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya jujur bicara bukan saya yang posting semua itu. Itu antusias daripada orang-orang tertentu yang kadang-kala saya tidak tahu siapa yang bikin akun saya. Kalau tulisannya bagus saya masih oke, tapi kalau sudah jelek ya baru saya koreksi. Iya kan? Karena saya sadar saya banyak bergaul dengan generasi muda. Karena apa? Saya menyadari bahwa generasi muda adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi sehubungan dengan COVID, narkoba, dan kehidupan ekonomi ya kami harus banyak sharing-sharing dengan mereka agar supaya semangat mereka tidak loyo. Kalau boleh generasi muda yang ada di sini jadi pelaku-pelaku baik bidang sosial, ekonomi maupun politik untuk tuan rumah di negeri sendiri, bukan dari luar yang datang. Kira-kira begitu. Berarti kalau saya menangkap tadi yang dikatakan oleh Pak Weni, kalau postingan banyak ini dari orang-orang yang mencintai Pak Weni sebenarnya, dari aktivitas-aktivitas itu Pak. Ya, kira-kira begitu. Saya juga kadang-kala mau bilang terbeban atau pusing, nggak tahu mau bilang apa. Kadang-kala kalau ada hal-hal yang orang jelekin saya, tanpa sadar sudah banyak orang yang bela-bela. Nah, saya selalu berada di tengah. Kalaupun apa yang dilakukan itu melanggar aturan, diperbaiki. Tapi kalau perlu didamaikan, dikasih pengertian agar semuanya bisa damai-damai. Ya toh? Ya, Pak Ben, masyarakat Sulawesi Utara sangat mengenal Bapak awalnya sebagai pengusaha yang lalu kemudian terjun ke dunia politik. Kalau bicara cingke di Sulawesi Utara, bahkan di tanah Sulawesi ini, kalau bicara cingke itu identik sekali dengan Pak Weni rasanya seperti itu Pak. Ya. Pak, Bapak bisa ceritakan kisah singkat Pak Weni dari pengusaha kemudian akhirnya terjun ke dunia politik Pak. Ya, jadi saya berangkat dari pengusaha, dulunya adalah penggiat komunitas cengkeh yang banyak tergabung dalam forum organisasi peduli petani cengkeh. Ini bukan Sulawesi Utara ya, hanya Sulawesi ya? Maupun Indonesia. Jadi karena saya penggiat, saya dipanggil oleh salah satu pabrik untuk melaksanakan pembelian cengkehnya selama kurang lebih 12 tahun. Ya, 1 tahun saya harus belanjakan cengkeh kurang lebih 7 triliun. Jadi kalau ada 12 tahun itu saya belanjakan cengkeh itu kurang lebih 84 triliun. Waktu itu. Saya mulai dari tahun 2003 sampai 2015. Jadi saya berada pada kondisi yang berimbang. Karena saya terlahir dari orang-orang yang dekat dengan petani cengkeh, saya berada di tengah dalam kondisi yang berimbang. Maksudnya apa? Kalau harga sudah jatuh di bawah harga pokok produksi, saya akan berusaha bagaimana agar supaya pabrik membeli itu minimal harga pokok produksi.
Itu sudah saya buktikan beberapa waktu lalu. Waktu harga sekitar 60-70 ribu, saya beli di kawan-kawan kumpul satu Sulawesi Utara dengan harga 100 ribu. 100 ribu. Nah, mau tidak mau harga seluruh Indonesia langsung terangkat 100 ribu. Mengikuti. Iya. Saya selalu berada di tengah karena saya mau petani tidak mengalami kerugian. Dan saya selalu memberitakan di media-media pada saat panen, yang panen besar, panen raya, agar supaya petani pada saat panen jangan menjual seluruh hasil produksinya. Juallah 5%, 10% agar ada keseimbangan antara demand and supply. Kalau ada keseimbangan demand and supply, maka harga komoditas ini akan terjaga. Cengkeh adalah bukan komoditi strategis yang dilindungi pemerintah. Cengkeh harganya tergantung demand dan supply. Jadi kalau demandnya, supply-nya kurang, harganya pasti tinggi. Kalau seluruh petani menjual pada saat panen, tentu harga akan ancur-ancuran. Jadi berjuallah sedikit, pada saat sudah tidak panen, harga pasti naik. Nah, cuma yang jadi persoalan sekarang, kebutuhan tiap petani. Pada saat itu dia butuh duit. Ya, paling tidak harus ada efisiensi bagi diri sendiri. Jangan royal. Kehidupan so beda. Kalau royal ya sudah tertinggal. Ya toh? Apalagi beda. Tahun 70-an, 80-an itu produksi pertanian cengkeh di Sulawesi Utara sangat bagus. 1 hektar mampu menghasilkan kurang lebih 1 ton cengkeh. Sekarang 1 hektar kurang lebih 200 kg saja. Kenapa? Karena pohon-pohon sudah tua, pohon-pohon sudah tidak terawat. Sedangkan biaya hidup makin tinggi. Dulu 1 ton cengkeh bisa beli 1 mobil hardtop. Sekarang 1 ton cengkeh cuma habis di ongkos. Setelah itu nggak tahu bikin apa. Jadi perlu efisiensi dan sikap hemat dari setiap petani agar supaya segala sesuatu dapat menghasilkan yang maksimal. Itu saja. Pak, tadi singgung soal cengkeh makin tua. Bapak ini, masyarakat Sulawesi Utara ini sangat mengenal Bapak. Bagaimana mengadvokasi petani cengkeh? Bukan hanya Sulawesi Utara, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau mau pilih mana saja ada cengkeh, pasti orang kenal sama saya. Dari Sabang sampai Merauke saya sudah injak kota-kota penghasil cengkeh. Di Anambas, Simelu, Sinabang, Nias, Ambon. Purwokerto, Tulungagung, Temanggung, Ambon, Siwa, Sinjai, Tanete, Bulukumba, Selayar, Kolaka, Kendari, Tobacco, Susua, Lapai, semua sudah saya lewati itu. Pak, dari semua yang Pak kenal semua ke Bapak itu, untuk Sulawesi Utara khususnya Pak, bagaimana kondisi cengkeh saat ini dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga petani? Pak. Jadi kalau melihat kondisi cengkeh saat ini berada di 130.000 per kilogram. Saya sarankan kepada seluruh petani yang ada di Sulawesi Utara, ya komoditas kebun yang ada itu saja yang dipertahankan dan dirawat. Jangan ada lagi penanaman baru, agar supaya produksi dapat terkontrol. Apa yang ada itu dirawat, diversifikasi, agar supaya kebun-kebun itu dapat berbuah maksimal. Kebutuhan pabrik rokok juga sekarang agak menurun karena apa? Cukai rokok sudah naik 12%. Tahun 2023 akan dinaikkan lagi 10%. Baru kedua, produksi rokok menurun, otomatis dia punya kebutuhan akan bahan baku kan menurun. Nah ini, oleh sebab itu saya menghimbau tidak ada lagi penanaman baru. Apa saja yang ada itu yang dipertahankan, direhabilitasi, dijaga agar kebun tetap berbuah dengan baik. Pak Wen, kembali ke politik. Anda ini sangat terkenal di dunia politik sebagai Ketua DPD Gerindra Sulut. Nama Anda sering disebut beberapa pilkada sebagai calon kuat sebagai calon gubernur Sulut, begitu. Tapi Anda memilih turun gunung untuk menjadi wakil wali kota Tomohon. Apa motivasi yang ingin Pak Wen tunjukkan ke masyarakat Sulawesi Utara dan juga masyarakat kota Tomohon dengan memilih turun gunung menjadi seorang wakil wali kota Tomohon, Pak? Oke, jadi terima kasih. Saya prinsipnya pernah menjadi Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara. Nah, saat ini saya Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara.
Sebelumnya saya memang di jauh hari dulu saya juga PDIP. Ya. Kenapa Benar, saya PDIP, keluar dari Gerindra? Ya, setiap orang punya pandangan. Bagi saya, pilihan politik setiap orang itu harus dihargai. Ya. Saya pindah partai Gerindra ke PDIP karena apa? Saya melihat kondisi ke depan, hanyalah PDIP yang satu-satunya partai yang tempat bernaung kaum nasionalis. Saya menyadari seluruh partai politik terlahir pasti memenuhi aturan pemerintah dan pasti mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baik. Tapi kalau pengurusnya sudah tidak cocok, ya saya punya hak untuk keluar menentukan pilihan ke partai lain. Saya mau pindah partai 100 kali, tidak ada persoalan selama itu partai itu diurus oleh orang-orang yang baik dan mempunyai komitmen nasionalis dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya mau pindah partai 100 kali boleh, asal jangan pindah agama, itu saja. Jadi itu salah satu alasan yang membuat Pak Weni kembali ke PDIP, Pak? Ya, karena tempat bernaung kaum nasionalis. Saya harus turut menjaga, turun gunung, menjaga stabilitas ekonomi dan politik tahun 2024 yang notabene bagi kita ini sangat rawan. Harus dijaga, dikawal oleh orang-orang nasionalis agar supaya cita-cita perjuangan para pendiri republik kita tidak terpecah-pecah seperti Uni Soviet. Itu saja. Ya. Pak Wen, nama Anda sering disebut di media sosial maupun di media massa mainstream sebagai salah satu calon yang akan maju ke DPR RI. Masuk dalam Dream Team 6 orang ini, Pak. Nama Anda salah satunya. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Jadi setelah saya masuk di PDIP Sulut, saya adalah petugas partai. Saya tegak lurus ke atas. Apapun yang ditugaskan oleh Ketua DPD Sulut, saya akan jalankan. Saya tidak berambisi untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota atau apa saja. Semua kembali ke petugas partai. Sesuai kondisi politik pada saat itu. Saya ditugaskan sebagai wakil wali kota Kota Tomohon waktu itu oleh Pak Oli, saya laksanakan dengan baik. Karena apa? Kita petugas partai ya sebegitu. Kalau ada masalah kita konsultasi dengan beliau. Yang jelas saya kemana untuk 2024 semua tegak lurus ke atas. Terserah Ketua DPD Provinsi Sulut menugaskan kami untuk terjun dalam konstelasi politik apapun pada 2024. Ya, Pak Wen, Anda kelihatannya sangat dekat dengan Pak Oli, Ketua DPD PDI Sulut dan juga Sekretaris Bendahara Umum DPP PDI. Anda bisa ceritakan sosok Pak Oli itu seperti apa, Pak? Ya, kita rasa bukan cuma Oli, dengan banyak orang. Ya. Oleh sebab itu kalau mau dihargain, ya kita harus membangun goodwill itu. Membangun goodwill itu puluhan tahun. Kalau mau kasih rusak cuma 1 kali. Ya lah? Ya. Saya dengan Pak Oli sudah berkawan dulu, sudah sejak dulu. Sebelum beliau jadi anggota DPR RI, sebelum jadi gubernur. Tapi kita berkawan betul-betul punya komitmen dan integritas dan loyalitas. Kalau sudah ngomong, ya harus ditepati. Kita jadi orang cuma dihargai gitu mulut. Kalau mulut sudah nggak beres, mau gimana mau dihargain? Dan saya bukan memuji Pak Oli. Sepanjang saya kenal pejabat tinggi, beliau adalah orang yang mempunyai integritas dan kebersamaan sesama untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Saya ambil contoh, Pak Oli kan latar belakang agamanya Gemim, saya Katolik. Tetapi banyak kegiatan-kegiatan umat Katolik maupun umat-umat Protestan, Pantekosta, Advent atau Muslim, itu sebanding. Kalau ada keluhan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, semua dibantu. Tidak pilih kasih. Nah, itu yang saya suka. Apalagi Tomohon kota religius. Sebagai contoh, pertemuan Hafsah kaum Bapak Katolik kita sukseskan bersama. Sekarang pertemuan kaum Bapak Katolik di Kampung. Pak Oli turut mensupport. Dan saya sebagai pembantunya turun lapangan. Dan saya selalu menyampaikan ini ada bantuan dari Pak Oli. Gunakan dengan baik.
siapapun tidak boleh membawa pertemuan ini dalam ranah politik. Tidak ada hubungan yang politik. Kalau ada, usir dia. Dan orang juga tidak mau masuk ke ranah itu. Biarkan kegiatan-kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, diurus oleh orang-orang yang berkompeten. Jangan pegang partai mau uruslah itu agama. Kembali ke cerita, urusan kecilnya tidak mampu mau urus urusan besar. Itu saja ya. Pak Wen, ini kembali ke Kota Tomohon. Kota Tomohon ini terkenal sebagai kota bunga. Tadi Pak Weni bilang kota religius, dan juga banyak orang mengenal ini sebagai kota pendidikan. Di sini banyak potensinya, terutama pariwisata. Pak Wen, apa potensi yang perlu dikembangkan lebih jauh di Kota Tomohon ini? Jadi pertama, Tomohon adalah kota pendidikan, kota religius, kota pariwisata. Pertama bukan potensi, bagaimana kita harus melestarikan kota Tomohon sebagai kota religius. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita harus menjadi contoh di antara 15 kabupaten kota, kalau perlu di Indonesia. Oleh sebab itu Tomohon mendapat ada salah satu kota tingkat toleransi atau kehidupan yang toleran di Indonesia. Oke? Nah, jadi hal-hal prioritas yang kedua adalah pengembangan banyak-banyak destinasi wisata yang ada di Tomohon. Banyak tempat-tempat wisata yang perlu dikembangkan, yang notabene belum terbangun dengan baik. Kalau itu dilaksanakan, Tomohon cuma kecil. Hal ini pasti mampu menampung banyak tenaga kerja lokal orang Tomohon dan mampu memutar ekonomi. Karena dengan banyaknya tempat wisata yang tertata rapi dan bagus, apalagi menampilkan kearifan lokal seperti di Bali, saya sangat yakin multiplier efek ekonomi akan berdampak pada ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Tomohon. Ya, Pak Wen, ini Kota Tomohon juga kota bunga. Banyak rencananya pemerintah Kota Tomohon Agustus nanti akan menggelar festival bunga, Pak. Bagaimana persiapannya ini dan apa harapannya dari kegiatan ini, Pak? Jadi TV itu sudah 2 tahun tidak dilaksanakan karena COVID. Nah, sekarang kita laksanakan. Jadi ya, seluruh stakeholder yang ada di Tomohon, pemerintah maupun swasta yang terlibat, kami berdayakan maksimal. Tapi apapun hasilnya, tentu dengan satu kata, kalaupun ada kekurangan-kekurangan, mohon dimaafkan karena ini semua terlahir dalam kondisi baru bangun dari COVID. Iya toh? Iya. Tapi semua akan diusahakan maksimal agar supaya TV ini dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama bisa menggerakkan roda perekonomian yang akan membuat output peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Iya, Pak Wen, kita kembali ke politik. Ya. Pak Wen ini sebagai politisi senior, malah melintang di dunia politik. Ini memasuki tahun 2024, akan ada pemilihan legislatif, akan banyak generasi muda yang terjun ke dunia politik. Sebagai politisi senior, apa harapan Bapak, pesan-pesan Bapak kepada para politisi yang pada generasi muda yang akan terjun ke dunia politik? Oke, terima kasih. Jadi berangkat daripada menghadapi kontestasi politik 2024, saya ingin menyampaikan kepada banyak generasi muda, kalau ingin terjun di dalam kegiatan kontestasi politik 2024 legislatif, maka saya minta mulai sekarang mulai belajar. Belajar. Apa itu? Kalau dia mau masuk di DPR, apa itu DPR? Apa itu alat kelengkapan dewan? Apa itu Komisi 1? Apa itu Komisi 2? Apa itu Badan Anggaran? Agar supaya seluruh tupoksi-tupoksi yang ada di situ dapat diserap, dapat dimengerti dengan baik. Apabila yang bersangkutan terpilih, betul-betul adalah orang yang the right man on the right job. Karena apa? Mohon maaf, saya pun berangkat masuk di DPR tidak tahu apa-apa. Tapi dengan niat belajar, ya pelan-pelan mulai jadi tahu. Tapi tidak semua. Kalau mau, saya tidak menjelekkan anggota DPR, tetapi ada juga yang cuma datang, duduk dan pulang. Saya harapkan generasi muda yang akan duduk sebentar, jangan ada itu yang datang, dengar, duduk, pulang.
Kalau mau datang duduk di DPR, betul-betul adalah orang-orang yang berqualified dan punya dedikasi untuk kerja di DPR agar supaya semua dapat langgeng. Kalau begitu dengan demikian akan dihargai oleh konstituen dan pada periode berikut pasti yang bersangkutan akan dipilih lagi. Ya, toh? Ya. Gitu, ya. Ya, Pak Ben, terakhir ini, orang ingin cari tahu, biasanya para kepala daerah itu akan mengajak anak-anaknya untuk aktif di dunia politik mengikuti jejak orang tuanya. Pak Weni mengarahkan anak-anak keluarga itu ke politik atau terserah anak-anak memilih mereka mau kemana masa depan mereka, Pak? Jadi hal-hal begitu sebenarnya relatif. Relatif. Kenapa relatif saya bilang? Kalau bagi saya melarang anak saya masuk politik. Tapi kalau bagi orang lain, saya harus salut. Saya ambil contoh Pak Oli. Anaknya 2. Satu masuk politik, satu bidang usaha. Oke? Ya karena memang dia ada jiwa politik. Kalau anak saya melihat tidak ada jiwa politik ya tidak boleh. Karena saya melarang anak saya ikut, kenapa? Mereka tidak mampu akan menjiwai hal-hal begitu. Kalau generasi muda atau anak-anak yang ingin terjun ke politik, belajar baik-baik itu politik apa. Yeah. Jangan cuma tiba akal mengikuti jejak orang tua. Saya salut kepada Bapak Gubernur karena anaknya yang mengikuti politik dimulai dari ranting. Ranting, naik itu namanya pembelajaran dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke. Tapi kalau langsung duduk, langsung bercalon. Yeah. Setelah tidak terpilih langsung. Jadi orang yang patah semangat. Tapi kalau memang matang dari bawah, apapun dia akan hadapi, pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya toh? Ya. Ya. Ya, Pak Wen, terima kasih atas waktunya berbincang-bincang dengan Tribuners dengan di acara Tribun Podcast ini. Semoga politik dan semoga pelayanan di pemerintahan semakin sukses, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tribuners, demikian bincang-bincang kami dengan Wakil Wali Kota Tomohon, Pak Weni Lumentut. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Salam Tribun.